Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan pada pagi hari ini saya menyapa teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada pagi hari ini kita mudah-mudahan masih mendapatkan kenikmatan sehat jasmani dan rohani, kenikmatan Islam, iman dan ihsan tentunya. Yang ketiga nikmat iman yang terakhir tadi adalah sebesar-besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman tentunya. Yang bisa jadi kenikmatan Islam, iman dan ihsan tadi belum diberikan kepada hambanya yang lain yang belum bersahadat, yang mudah-mudahan kita juga doakan bagi saudara-saudara kita yang hingga pada sampai hari ini belum mampu melapaskan lisannya atau mengucapkan dari lisannya kalimat syahadat. Kita doakan semoga sebelum ajal menjemput mereka sempat bersyahadat dengan persaksian bahwasanya tiada ilah atau Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Rasulullah adalah Rasulnya, itu Muhammad SAW adalah Rasul dan utusannya, penutup para nabi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan di pagi hari ini saya mencoba menampilkan pesan pembukaan atau pesan kitab dari penulis kitab ini, yaitu kitab di hadapan teman-teman ini ada kitab Al-Yaqutun Nafis, yaitu fi mazhabil Ibni Idris atau mazhab Imam Asy-Syafi'i ya. Muhammad bin Idris adalah nama asli dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini pembukaan dulu dari kitab ini. Nanti mungkin pada tayangan video yang sesudahnya atau disambung pada tayangan ini, jika tidak terlalu panjang, nanti akan masuk kepada bab mukadimah. Apa pesan dari penulis kitab ini? Coba akan kita baca. Kitab ini ditulis oleh ini ya, bagian bawah nih ada Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri ya, seperti itu. Jadi kitab Al-Yaqutun Nafis ini fi mazhabi Ibni Idris atau mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i adalah kitab fikih ya, bisa dikatakan kitab fikih menengah. Jadi ada beberapa orang yang mengambil referensi langsung kepada induknya, kitab induk atau kitab al-um dari mazhab Asy-Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah. Tidak salah, tetapi mereka lupa bahwasanya tahapan belajar itu penting dari bawah. Makanya saya mencoba pada kesempatan kali ini sebatas kemampuan untuk menyampaikan pesan dari kitab ini di awal-awal oleh penulisnya. Jadi ini adalah pesan penulisnya kepada kita semua sebelum membaca isi kitab ini. Kitab ini menarik teman-teman, insyaallah jika kita baca satu halaman, dua halaman gitu akan kita terpacu untuk membaca di halaman berikutnya, tentunya dengan pemahaman ya, jangan terburu-buru, tapi insyaallah akan memberikan pencerahan bagi keimanan dan keislaman kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dikutip pertama di awal daripada pesan dari kitab ini oleh penulisnya, yaitu mengutip kalimat di Al-Qur'an ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatul liyatafaqahu fid din. Ya, ini di surah Al-Baqarah ya, ditemukan di ayat 122 jika tidak keliru itu. Teman-teman bisa cek ya. Jadi mengapa tidak ada dari segolongan kalian itu sekelompok orang di antara kalian itu yang bersungguh-sungguh liyatafaqahu fid din, untuk belajar agama hingga sampai benar-benar paham, seperti itu. Alhamdulillahi ala ma syara'a minad din wa hada ila siratil mustabin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirina wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, faqad asyara alayya man la mandu wa hatali fi mukhallafatihi wa la muzhili illa ila muwafiqatihi an aktuba risalatan fi mazhibil imam Syafi'i jami'atan litta'arif wawiyatan li arkani wasyuruti musawwiratan lil anwa' idmatan li sigharil mu'ta'allimin wa tahfifan li at'abil mu'allimin
Fasara'tu ala qasuril bayyini ila talbiyatih wa jama'atu ma nanani jumu'a jam'uhu fi hazihil wuraiqatil lati samaituha al-yaqutun nafis fi mazhibi Ibni Idris. Jadi mazhab daripada Muhammad bin Idris atau yang dikenal sebagai Imam Asy-Syafi'i. Artinya teman-teman dari sini ya, segala puji bagi Allah atas yang telah disyariatkannya dalam agama ini dan atas segala hal yang telah ditunjukkan olehnya untuk jalan yang terang benderang. Ya, salawat beriring salam tercurah kepada Rasulullah yang bergedal Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, yaitu junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci dan sahabatnya semuanya. Itu. Dan selanjutnya, yang dimaksud dengan Muhammad di sini dituliskan oleh penulisnya di sini tentang nasab Rasulullah SAW ya. Jadi orang tidak bisa merendahkan nasab Rasulullah karena Rasulullah ini nasabnya sangat tinggi ya, dari kalangan Quraisy, dari Bani Hasyim ya, dari Bani Hasyim, dari kalangan suku Quraisy. Bani Hasyim itu adalah suku yang terhormat di kalangan Quraisy pada waktu itu ya. Jadi yang dimaksud dengan Muhammad di sini adalah di sini disebutkan huwa ibnu Abdullah. Maksudnya itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'a bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nawbar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar ibni Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai di sini ya. Nah, itu. Jadi nanti Imam Syafi'i juga disebutkan nasabnya di sini, bagian yang paling bawah. Seperti itu, di sini bagian bawah ini Imam Syafi'i terhubung bertemu dengan Rasulullah. Nasab Imam Syafi'i ini bertemu di Hashim ya. Disebut di Hashim jika tidak keliru. Di Abdi Manab ya disebutkan di sini huwa Muhammad ibni Idris. Yang disebutkan adalah Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i ini bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Abid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manab ya. Jadi bertemu nasabnya Rasulullah dari nasabnya Imam Asy-Syafi'i ini atau Muhammad bin Idris bertemu di Abdi Manab ya, seperti itu. Jadi masih ada ketersambungan nasab ya. Jadi termasuk daripada keluarga Ahlul Bait ya Imam Syafi'i ya, termasuk masih daripada keluarga Rasulullah SAW seperti itu. Walaupun dari jalur yang bercabang, tapi bertemunya di Al-Muttalib bin Abdi Manab ya, atau Abdi Manab seperti itu, bertemu di Abdi Manab seperti itu. Selanjutnya teman-teman, sampai di sini tadi ya. Amma selanjutnya, faqad asara alayya man, telah kami bacakan tadi, sungguh telah mengisyaratkan kepadaku seseorang yang tidak dapat aku tentang. Ya, ini pernyataan penulis kitab ini, dan tak ada jalan bagiku untuk menghindar melainkan menuruti isyaratnya, yaitu isyarat dari guru beliau Al-Habib Abdullah bin Umar As-Satiri agar aku menulis sebuah buku fikih ringkas sesuai dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i seperti disebutkan di sini ya. Syafi'i di sini tadi. Yang mana buku tersebut mencakup berbagai definisi, rukun, syarat dan contoh dalam berbagai macam permasalahan fikih, semata-mata untuk membantu para pelajar pemula dan meringankan beban para pengajar seperti itu. Maka aku pun bersegera, kata penulisnya, untuk memenuhinya dengan segala keterbatasanku, dan aku kumpulkan segala permasalahan fikih yang dapat aku rangkum dalam lembaran-lembaran kecil ini, yaitu aku beri nama, ya ini disebutkan, hazil wuraiqatil lati samaituha. Ya, aku beri nama kitab ini Al-Yaqut An-Nafis ya, atau bisa dibaca Al-Yaqut An-Nafis fi mazhabi Ibni Idris atau mazhab Muhammad bin Idris atau yang dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Bismillah juga wal ma'mulu bil mutalli'in ar-ridha, yaitu artinya harapanku kepada para pembelajar agar dapat menerima buku ini, yaitu amma laisa mutata'ayyinal khata, yang juga dapat memaafkan kesalahan yang tak sengaja tertulis di dalamnya seperti itu. Minal maula subhanahul ifabatu wal qabul seperti itu. Jadi penulis juga memohon maaf dari
penulis kitab ini jika ada kesalahan ataupun mungkin salah ucapan ya sedikit atau apa harap dimaklumi, mohon maaf kepada kita yang membacanya. Dan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberiku pahala serta menerima amalku ya, seperti ini wal qabul, seperti itu, menerima memberikan pahala dan juga menerima amalannya, seperti itu. Selanjutnya di halaman ke-12 sebutkan di sini muqaddimah atau pendahuluan ya. Langsung saya terjemahkan ya. Alam itu ketahuilah ya. Alam itu ketahuilah bahwa setiap orang yang ingin memulai untuk mempelajari suatu bidang keilmuan hendaknya ia mengetahui 10 prinsip. Ya, disebutkan di sini ada 10 prinsip. Yang pertama definisinya, yang kedua objeknya, faidah, yang ketiga faidah mempelajari ilmu tersebut. Yang keempat masalah-masalah yang dibahas, yang kelima nama ilmu tersebut maksudnya, yang keenam sumber ilmunya, hukum, yang ketujuh hukum mempelajari ilmu tersebut. Selanjutnya yang kedelapan keterkaitan ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang kesembilan keutamaannya, ya, keutamaan ilmu tersebut. Yang ke-10 siapa pencetus pertama ilmu tersebut. Adapun bidang ilmu yang sedang kita pelajari dalam kitab ini ya sekarang adalah masalah ilmu fikih. Maka yang pertama definisinya itu adalah tentang ilmu ya, definisinya ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i terkait dengan amalan keseharian yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Kedua objeknya perbuatan orang mukallaf. Yang ketiga faidah mempelajari ilmu tersebut agar dapat menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Ini belajar ini bukan hanya sekedar tahu ataupun untuk gaya-gayaan menguasai kitab atau menguasai pengetahuan, tapi untuk agar bisa beribadah kepada Allah SWT, menjalankan perintahnya dengan benar gitu kan. Dari batalnya amalan ketika tidak mengetahui ada syarat dan rukun yang harus kita penuhi gitu. Dan juga bisa menjauhi daripada larangan yang telah Allah tetapkan pada kita untuk kita tidak mengerjakannya. Selanjutnya yang keempat masalah-masalah yang dibahas yaitu seluruh perkara yang akan disebutkan di dalam ilmu fikih tersebut. Nama ilmu tersebut ilmu fikih, sumbernya Alkitab, As-Sunnah, hadis, ijma, kesepakatan para ulama dan qiyas. Disebutkan di sini ya, nih. Itu minal kitab itu Al-Qur'an, disebutnya sunnah, hadis Nabi, wal ijma, kesepakatan ulama dan qiyas ya, itu. Selanjutnya yang ketujuh hukum mempelajari ilmu tersebut. Nah, itu yang A, hukum tersebut wajib ya. Fardu ain yaitu mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan keabsahan ibadah, ya, muamalah jual beli dan munakahat pernikahan. Yang kedua hukumnya fardu kifayah yaitu mempelajari masalah-masalah lain selain yang telah disebutkan sampai pada derajat fatwa. Yang selanjutnya yang B yaitu hukum mempelajari ilmu tersebut. B sunnah yaitu mempelajari selebihnya dari hal-hal tersebut. Yang kedelapan keterkaitan ilmu tersebut terhadap ilmu-ilmu yang lain. Maksudnya ilmu yang dipelajari. Ilmu fikih berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang ke-9 keutamaannya ilmu fikih lebih unggul daripada ilmu yang lain. Ke-10 pencetus pertama ilmu tersebut para imam mujtahid. Jadi pencetus ilmu tentang fikih yang pertama kali disebut di sini ya al-mujtahidun, itu para mujtahid seperti itu. Jadi kitab Al-Yaqutun Nafis dari mazhab Imam Asy-Syafi'i ini pada materinya setelah pesan daripada di awal kitab oleh penulisnya dan muqaddimah pembukaan tadi dimulai dengan bab thaharah ya. Di sini teman-teman bisa melihat bab thaharah atau bab bersuci. Nah, pada kesempatan video berikutnya insyaallah akan kami coba rekam kembali menampilkan sebatas kemampuan kami, insyaallah mudah-mudahan akan memberikan manfaat seperti itu. Jadi disebutkan sini tentang bab thaharah, terus nanti ada permasalahan seputar thaharah. Jadi ada juga disebutkan nanti tentang tentang najis, tentang wudu, dan ini disebutkan dengan furudul wudu, yaitu tentang fardu wudu ya gitu. Kewajiban pada wudu itu ada berapa nanti disebutkan juga, dan masalah-masalahnya hingga nanti ada sholat dan pada bab pernikahan juga. Insyaallah akan kita sambungkan nanti. Ini sampai pada halaman 13 ya. Di akhir daripada muqaddimah kitab ini. Jadi penting ya ketika mempelajari sesuatu kita belajar muqaddimahnya dahulu agar bisa paham arah kitab ini nanti kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.